Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Alvin Rasila Durhasan dengan NIM 080204250044. Dalam video ini aku akan sedikit menjelaskan mengenai apa sih tafsir Al-Manar itu, siapa pengarangnya, cara penyusunannya, kecenderungan tafsir, dan juga ayat yang berkaitan dengan tafsir Al-Manar tersebut. Sedikit penjelasan bahwasanya tafsir Al-Manar merupakan tafsir yang berorientasi pada sastra budaya dan kemasyarakatan, suatu corak penafsiran yang menitik beratkan penjelasan ayat Al-Quran pada segi ketelitian redaksionalnya, menyusun kandungan ayat-ayatnya dalam suatu redaksi yang indah dengan tujuan membawa petunjuk bagi kehidupan. Tafsir Al-Manar pada dasarnya merupakan hasil karya dari Syekh Muhammad Abduh dan Sayyid Muhammad Rashid Ridho. Syekh Muhammad Abduh menanamkan gagasan-gagasan perbaikan masyarakat, kemudian gagasan-gagasan itu dicerna, diterima, dan juga diolah, lalu disampaikan melalui penafsiran ayat-ayat Al-Quran. Setelah Muhammad Rashid Ridho menerima, ia menulis semua yang disampaikan dalam bentuk ringkasan dan juga penjelasan yang kemudian dimuat secara berturut-turut dalam majalah Al-Manar. Yang pertama ada Muhammad Abduh. Muhammad Abduh atau yang bernama lengkap Muhammad bin Abduh bin Hasan Khairullah merupakan seorang ulama dan pembaharu Islam modern berasal dari Mesir. Muhammad Abduh lahir di Mahalat Nasr di Kabupaten Al-Buhairah pada tahun 1265 Hijriah atau tahun 1894 Masehi, dan beliau wafat pada tahun 1905 Masehi. Ayah Muhammad Abduh merupakan keturunan Turki yang dikenal sebagai sosok yang baik dan suka menolong, sementara ibunya berasal dari keluarga Arab yang bersambung nasabnya kepada Umar bin Khattab. Sejak kecil Muhammad Abduh sudah belajar agama. Abduh mulai belajar di Kutab, namun ia tidak cocok dengan metode pengajaran yang keras. Hingga akhirnya Muhammad Abduh dibujuk oleh pamannya, yakni Syekh Darwis Khadir. Sekitar pada tahun 1862, Muhammad Abduh dikirim ke Tanta untuk belajar di Masjid Ahmad Al-Badawi, yang kemudian melanjutkan pendidikannya ke Al-Azhar dan bertemu Jamaluddin Al-Afghani yang sangat mempengaruhi pemikirannya. Muhammad Abduh kemudian dikenal sebagai tokoh reformasi Islam yang menekankan nasionalitas, pendidikan, dan pembaharuan pemahaman keagamaan. Yang kedua ada Rashid Ridho atau yang bernama lengkap Sayyid Rashid Ridho. Ia lahir di Kolamun, Libanon pada hari Rabu tanggal 27 Jumadi Al-Ula tahun 1282 Hijriah atau 18 Oktober 1865 Masehi, dan beliau wafat pada tahun 1935 di Mesir. Rashid Ridho berasal dari keluarga religius serta mendapat pendidikan agama sejak kecil. Minatnya terhadap pembaruan muncul setelah membaca karya dari Al-Afghani dan Abduh, yakni majalah Al-Urwah Al-Qudqa. Ridho kemudian berguru langsung kepada Abduh di Mesir. Ia tak hanya menjadi muridnya, namun juga menjadi penerus utama pemikirannya setelah Muhammad Abduh wafat, dengan mendirikan majalah Al-Manar dan menjadi penyusun tafsir Al-Manar sebagai kelanjutan pemikiran gurunya yang kemudian tafsir ini menjadi pusat penyebaran gagasan pembaharuan. Selanjutnya, cara penyusunan tafsir Al-Manar ini. Tafsir Al-Manar sendiri disusun dengan metode tahlili, yaitu menafsirkan ayat secara berurutan sesuai mushaf. Setiap ayat dibacakan lengkap, kemudian dijelaskan makna kosakata penting dan makna umumnya, serta dikaitkan dengan ayat sebelum dan sesudahnya agar alurnya tetap jelas. Dalam penafsirannya, Muhammad Abduh dan Rashid Ridho menunjukkan pesan moral, sosial, dan pendidikan melalui pendekatan yang rasional, namun tetap berpegang pada nilai-nilai salaf. Penjelasan ayat biasanya ditutup dengan pelajaran praktis seperti akhlak, keadilan, anti taklid, dan ajakan memahami Al-Quran secara murni. Kecenderungan tafsir dan juga ayat yang berkaitan dengan tafsir Al-Manar.
Tafsir Al-Manar sendiri lebih cenderung pada tafsir kontekstual, rasional, dan juga sosial. Tafsir Al-Manar ini membahas hukum, namun tujuan utamanya adalah pembaruan pemikiran dan pemahaman Al-Quran dalam konteks modern. Tafsir Al-Manar menafsirkan ayat dengan melihat situasi umat, kondisi sosial, pendidikan, moral, dan juga kemajuan zaman. Ayat yang berkaitan dengan tafsir Al-Manar ini terdapat pada surat Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal, yang artinya bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri, dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Sekian video tentang kajian tafsir Al-Manar dari aku. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada salah kata juga kekeliruan dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.